Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa belajar ya. Doa sebelum belajar, ikuti Pak Guru ya anak-anak. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan mengulang pembelajaran di bab pertama yaitu tentang berkaitan dengan mengenal dan membaca huruf hijaiyah. Mengenal dan membaca huruf hijaiyah. Karena Pak Guru sekedar mereview sejauh mana pengingatan kalian, maka Pak Guru sedikit mengulang ya. Yang pertama, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab ya. Yang digunakan di dalam Al-Quran ini anak-anak adalah bahasa Arab. Kemudian yang kedua, huruf hijaiyah juga disebut dengan huruf-huruf Arab, karena tadi Pak Guru katakan bahwasanya Al-Quran adalah ya, yang di dalam Al-Quran itu bahasanya memuat bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Kemudian huruf hijaiyah jumlahnya itu ada 29, dan tentunya ada tanda bacanya anak-anak ya. Ingat, kalau kalian ulangan nanti kalian perlu ingat huruf hijaiyah jumlahnya itu ada 29. Kemudian tanda baca dalam Al-Quran, tanda baca dalam Al-Quran itu disebut dengan harokat. Harokat pada Al-Quran atau huruf hijaiyah itu ada 8. Ada harokat fathah ya, atau dibaca A, kemudian ada harokat kasroh dibaca I, kemudian harokat doma dibaca U. Nah, dari harokat fathah bertambah lagi menjadi fathatain ya. Kemudian dari harokat kasroh menjadi kasrotain. Dari harokat doma menjadi domatain. Kemudian ada satu lagi, ada sukun ya. Sukun itu seperti apa? Sukun itu yang biasa di dalam Al-Quran itu yang bundar. Kemudian dan ada tasjid, semuanya ada 8 ya. Baik, Pak Guru sudah mengingatkan pertemuan yang lalu. Kemudian nanti kita permantap bab pertama ini dengan mengikuti mengaji ya. Nanti akan dijadwalkan sama Ibu Guru. Oke anak-anak, sekarang kalian bisa membuka buku di halaman ya, di halaman 14 ya, about the surah Al-Fatihah ya. Silakan dibuka bukunya di pelajaran 2 surat Al-Fatihah anak-anak ya. Oke. Pelajaran 2 yaitu halaman 14. Baik anak-anak, di halaman 15 kalian bisa buka di halaman 15 ya. Ya, itu ada surat Al-Fatihah. Kalian tentunya sudah hafal semua surat Al-Fatihah. Ya, namun Pak Guru di sini perlu mengingatkan dan memperkuat bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang tepat ya. Karena ketika kita sholat, maka bacaan surat Al-Fatihah kita harus tepat, harus sesuai dengan makhrajul hurufnya, harus sesuai dengan harokatnya yang seperti Pak Guru tadi jelaskan. Ya, pelajaran kedua surah Al-Fatihah ya. Perhatikan Pak Guru, silakan didengar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itulah bacaan surat Al-Fatihah. Anak-anak, kadang-kadang kita membaca kurang tepat dalam menyebutkan liku-liku penyebutan makhrajul huruf ya. Misalnya sini, yang ini Pak Guru tandai an'amta ya, bukan dibaca an'amta tapi an'amta ya. An'amta ya, ini ainnya itu berada di tenggorokan ya. Ya. Siratal ladzina an'amta ya. An'amta. Oke. Itu bacaan surat Al-Fatihah. Sebentar kita akan ulang kembali anak-anak. Oke. Sekarang kita masuk bagian A, melafalkan surat Al-Fatihah ya. Sebelum kita melafalkan, kalian perlu ketahui surat Al-Fatihah ada berapa anak-anak? Ya betul, surat Al-Fatihah itu ada berapa? Ada 7 ya. Betul nggak ada 7? Nah, coba perhatikan. Kita ulang ya, perhatikan. Kita hitung sama-sama anak-anak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi surat Al-Fatihah itu ada 7 ya, termasuk yang dihitung adalah bacaan basmalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu ayat anak-anak. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah diturunkan di mana anak-anak? Surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah ya. Surat yang pendek-pendek biasa ya, surat Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Mekah ya. Surat Al-Fatihah artinya pembuka. Ya. Surat Al-Fatihah artinya pembuka. Diingat, surat Al-Fatihah itu artinya pembuka. Surat Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Kitab. Apa itu Ummul? Ummul Kitab anak-anak? Kan ibunya kitab atau induknya kitab Al-Quran atau induknya kitab ya. Kemudian umat Islam harus hafal surat Al-Fatihah karena dia adalah sebagai pembuka dan sebagai Ummul Kitab. Kalau mau sholat harus hafal surat Al-Fatihah, harus bacaannya fasih. Kalau bacaannya tidak fasih surat Al-Fatihah, maka tidak bisa menjadi imam. Betul anak-anak ya. Kemudian surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat ya, harus dibaca karena setiap sholat itu ada surat Al-Fatihah ya. Kalau kita sholat zuhur 4 rakaat, maka surat Al-Fatihah dibaca sebanyak 4 rakaat. Setiap rakaat pertama dibaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, rakaat kedua surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek, rakaat ketiga surat Al-Fatihah, dan rakaat keempat surat Al-Fatihah. Tapi sebelumnya jangan lupa, nah ini surat Al-Fatihah yang tadi Pak Guru sudah bacakan di awal ya. Kita bahas satu-satu ya. Ini ta'awuz. Ini ta'awuz. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, coba ikuti. Iya, kalian pintar ya. Ulang ya, Pak Guru ulang ya.
Ini a, ini au ya. A dengan ain ini berbeda bacanya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Au ya. Au ya. Jadi harus di tenggorokannya ainnya ya. Yang artinya apa Nana? Aku berlindung. Coba ikuti Pak Guru. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya, dari godaan setan yang terkutuk ya. Kemudian di ayat pertama surat Al-Fatihah ya. Perhatikan ini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Coba ikuti Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, betul. Nah, kalian harus menyebutkan dengan yang makhraj yang benar anak-anak ya. Dengan artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk kalian yang tidak bisa membaca Al-Qur'an, kalian bisa membaca ini di bagian bawahnya. Ini ada tulisan Latinnya ya. Ini Bismillahir ya, hir. Ini ha ya, tipis. Rahmanirrahim ya. Itu hanya ditipiskan ya. Kemudian di ayat kedua, ikuti Pak Guru ya. Maaf. Di ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini ada salah ketiknya ini. Ini bukan sukun, ini harusnya kasroh ya. Ya, Pak Guru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ikuti Pak Guru. Satu kali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu kali lagi ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin ya. Alamin ya. Ain ya. Alamin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, bagaimana ayat ketiganya? Ayat ketiganya Ar-Rahman ya. Pak Guru ulang, Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ikuti Pak Guru. Ya, oke Pak Guru ulang lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Kalau orang Arab itu menyebutkan ro bukan ra dan bukan ro terlalu kentara, jadi di antara ra dengan ro itu jadi agak tipis ya. Allah ya, Allah. Ar-Rahmanir-Rahim ya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul. Itu artinya. Oke, selanjutnya next di ayat keempat, ikuti Pak Guru. Maliki yaumiddin. Ya. Perhatikan panjangnya 5. Ya, ikuti Pak Guru lagi. Maliki yaumiddin. Ikuti lagi Pak Guru. Satu kali lagi. Maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin. Middin ya. Apa artinya? Ya, artinya ada di sebelahnya pemilik hari pembalasan ya. Perhatikan panjangnya di ma ya. Jangan dipendekkan, jangan dibaca Maliki yaumiddin ya, tapi dia panjang Maliki yaumiddin ya. Baik anak-anak, selanjutnya di ayat kelima. Di ayat kelima apa? Ya, di ayat kelima iya ya. Dia karena ada tasjid di atas ya, maka dia iya ya. Bukan dibaca iya, tapi iya. Anak-anak ya. Iya ka ya ka ya.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Guru ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kali lagi ya, anak-anak. Ikuti Pak Guru. Iyyaka na'budu. Ikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Coba kalian ikuti, kita baca secara full, utuh ya, di ayat kelima ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Artinya di ayat 5 ini, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Di ayat ke-6 anak-anak, di ayat ke-6 perhatikan. Ya, ihdinas ya so itu ya, so. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pak Guru ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Pak Guru kurang tebal q-nya ya. Q itu di tenggorokan ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, seperti itu ya. Kita penggal-penggal, ikuti Pak Guru. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ikuti. Ya, oke. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Oke, ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya ayat ke-6 ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di ayat ke-7 anak-anak. Ya, bukan si ya, agak bagaimana di dalam mulut kita ya, siratal ladzina an'amta. Ya, an'amta. Coba kita ulang di ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ulang. Kita di sampai an'amta ya, biar tepat penyebutannya ini. Perhatikan ini ada ain ya. Ain ini dia tenggorokan a ya. Pak Guru sudah ajarkan minggu lalu. A. Beda a dengan a ya. Sira ya. Siratal ladzina an'amta ya. Ikuti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Jadi do-nya, di do ini panjang harokatnya ya. Do itu kayak mengembung pipinya kita anak-anak, kasih mengembung do. Coba ikuti Pak Guru. Do. Ya, do. Dolin, begitu ya. Kita ulang, Pak Guru ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya. Ya, itu tadi adalah surat Al-Fatihah yang kita baca dari satu ayat sampai ayat terakhir, dari satu ayat ke ayat yang lain, dari ayat yang lain ya. Jadi sekarang kita sampai di rangkuman anak-anak. Rangkuman ya, apa yang ada di rangkuman anak-anak? Ya, apa yang ada di rangkuman ini? Ya, di rangkuman ini Pak Guru mengingatkan kembali. Coba Pak Guru tanya, surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Ya, surat Al-Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Ayat pertama adalah bacaan Bismillah ya, bacaan Bismillah. Sebelum membaca surat Al-Fatihah harus diawali dengan bacaan ta'awuz. Ya, surat Al-Fatihah diturunkan di mana anak-anak? Di kota? Ya, di kota Mekah. Betul. Surat Al-Fatihah itu diturunkan di kota Mekah. Ya. Berapa ayatnya? Tadi Pak Guru katakan 7 ayat. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam sholat anak-anak. Karena kalau kita sholat tanpa surat Al-Fatihah, maka sholat kita ya tidak sempurna. Ya, karena tidak memenuhi salah satu persyaratan dalam sholat atau rukun sholat. Kemudian surat Al-Fatihah wajib, nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab ya. Apa itu Ummul Kitab anak-anak? Ya, betul. Ummul Kitab artinya adalah induk kitab ya. Umul berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Yang Ummul Kitab ya induknya kitab ya, induknya kitab. Jadi kemudian Al-Fatihah artinya juga sebagai surat pembuka ya. Al-Fatihah artinya surat pembuka. Kalau Pak Guru kasih pertanyaan, anak-anak, apa arti surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah artinya surat Al-Fatihah artinya pembuka. Al-Fatihah artinya pembuka. Kemudian kalau Pak Guru tanyakan lagi, apa artinya Ummul Kitab anak-anak? Ya, Ummul Kitab artinya induk kitab. Betul anak-anak ya. Jadi untuk pelajaran Al-Quran Hadis bab 2 cukup sekian. Nanti akan ada pertanyaannya anak-anak di akhir video ini ya. Silakan diperhatikan. Oke. Jadi perhatikan, ini ada soal yang harus kalian kerjakan ya. Kalian pertama tulis dulu, kemudian setelah itu kalian isi titik-titiknya ya. Misalnya Pak Guru kasih contoh ya, nomor 1 surat Al-Fatihah ada berapa ya, ada titik-titiknya kalian isi dengan angka, misalnya angka 1, angka 2 ya, sesuai dengan yang Pak Guru ajarkan ya. Jadi itu hanya kalian menulis soal ini, kemudian kalian isikan titik-titiknya, kemudian setelah itu foto dan dikirim di tugas ya, tugas atau grup kelas, grup tugas yang sudah disiapkan oleh Bu Guru Evi. Kemudian nanti Pak Guru akan periksa tugas-tugas kalian. Oke, sampai di sini pertemuan kita anak-anak pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.